Ya, di informasi yang pertama, kasus robot trading kembali mencuat. Giliran robot trading Net89 yang dikelola PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau SMI yang membuat heboh. Platform ini mengajak deretan artis demi mengambil hati calon nasabah. Sejumlah nama juga diduga terseret kasus Net89. Nama-nama itu pun akhirnya dipanggil pihak kepolisian dan kelima figur publik itu diantara lain adalah Atta Halilintar, Taki Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio hingga Mario Teguh. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengaku pihaknya saat ini masih mendalami laporan terhadap mereka dan akan segera menjadwalkan pemeriksaan. Selain kelima artis, sejumlah nama besar yang terseret antara lain 7 orang founder, 5 orang CEO, 37 orang leader, dan 51 orang exchanger. Ya, di informasi berikutnya, kronologis tragedi Itaewon. Ya, tragedi Itaewon di Seoul, Korea Selatan kini bertambah menjadi 154 orang tewas. Ini juga termasuk seorang artis dan 26 warga negara asing. Kejadian ini terjadi pada Sabtu malam waktu setempat. Ribuan orang yang sebagian besar anak muda berkumpul di tempat yang memang dipenuhi dengan bar dan restoran. Beberapa akun mengatakan 100.000 orang telah turun ke daerah itu untuk merayakan Halloween. Warga bersemangat setelah 2 tahun pembatasan ketat COVID-19 di Korea. Hal sama juga dikatakan seorang pekerja IT dari India, Nuhil Ahmed, yang juga termasuk di antara kerumunan, mengatakan warga menghadiri pesta Halloween Itaewon yang mana sudah digelar 5 tahun berturut-turut. Menurut Ahmed, makin malam situasi memang makin padat. Menurutnya sesuatu semakin aneh terjadi ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam. Orang-orang mulai mendorong dari belakang seperti ombak, bahkan jika berdiri diam, seseorang berdorongan dari belakang dan dari depan. Alhasil, sejumlah orang di lereng jatuh menyebabkan tabrakan besar-besaran. Masa kemudian menekan dari kedua ujung jalan sempit yang membuat warga lain tidak ada yang bisa keluar dari daerah itu. Sementara saksi lain yang dikutip media Yonhap mengaku menghadapi pengalaman mengerikan di sana. Ia membawa setidaknya 50 mayat yang mati karena lemas. Ya, di informasi berikutnya ada Pak Jokowi yang sedih sama orang kaya. Ya, Pak Jokowi sedih sama kelakuan orang kaya RI yang kalau sakit ini berobat pergi ke luar negeri, mulai dari Malaysia, Singapura, hingga Eropa. Ia beranggapan seharusnya pengobatan bisa dilakukan di dalam negeri sendiri. Apalagi uang yang keluar dan berputar di luar negeri untuk pengobatan tersebut nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Sebelumnya Jokowi juga mengaku tak dapat menyembunyikan rasa sedihnya setelah mengetahui masih banyak warga negara Indonesia yang lebih memilih berobat di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Ia berharap dibangunnya KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan tidak ada lagi masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Di informasi yang terakhir, siap-siap RI kiamat gandum. Ya, Rusia kembali membalas Ukraina, kali ini negeri Presiden Vladimir Putin mundur dari kesepakatan yang ditengahi PBB soal ekspor gandum dan biji-bijian di Laut Hitam. Rusia melakukannya untuk jangka waktu tak terbatas. Ini disebut sebagai balasan serangan pesawat tak berawak Ukraina besar-besaran terhadap armada Laut Hitam di Crimea. Hal itu diyakini akan memukul pengiriman komoditas Ukraina ke negara-negara yang bergantung pada impor dan akan memperdalam krisis pangan global dan memicu kenaikan harga. Di sisi lain, Indonesia merupakan importir gandum terbesar kedua di dunia. Dalam kesepakatan baru-baru ini, pabrik penggilingan Indonesia membeli 4 kargo atau sekitar 200.000 ton gandum Ukraina. Dengan demikian, diyakini bahwa pengiriman ke Indonesia juga akan terganggu, lantaran RI menjadi salah satu pembeli Asia yang memesan kargo gandum terbesar.